Ma'asyiral hadirin, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan doa istikharah yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan thumma raddini bihi wa yusamma hajatahu. Dan manakala engkau tahu bahwa persoalan yang sedang aku hadapi ini buruk bagiku dan akan berdampak buruk pada nilai-nilai agamaku. Misalnya kalau proyek ini aku terima, aku akan sibuk sehingga aku tidak akan bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Kenapa? Karena kesibukanku yang amat sangat luar biasa. Karena proyek ini membutuhkan aku untuk hadir, selalu hadir proyek itu ya, sekian puluh jam. Memang proyek itu menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Tapi ada sisi-sisi yang akan merugikan nilai-nilai agama kita. Dan itu merupakan untuk apa kita untung secara materi, kalau pada saat yang sama kita akan merugi dari aspek agama kita. Maka apa artinya untung materi kalau kita rugi di nilai-nilai agama kita? Itu persis seperti cerita Tha'labah. Makin banyak, makin berkembang domba-dombanya, tapi pada saat yang sama makin sibuk ia, makin sholatnya, makin mundur sopnya ke belakang. Maka ini satu gambaran bahwa orang yang seperti ini tidak akan ada untungnya. Maka itu dikatakan syarrun li fi dini, akan berdampak negatif untuk nilai-nilai agamaku, meskipun secara materi kita diuntungkan. Kemudian wa ma'ashi, akan berdampak negatif buruk untuk kehidupanku. Memang secara materi kita diuntungkan, kita berlimpah keuntungan, tapi karena keuntungan itu kemudian berdampak pada kehidupan kita, kehidupan sosial kita. Kemudian karena kita sibuk dengan proyek-proyek kita, semakin keuntungan semakin membesar, pada saat yang sama kita semakin sibuk, maka porsi waktu untuk keluarga semakin kecil dan semakin sedikit. Kita semakin disibukkan sehingga perhatian kita terhadap perkembangan anak kita, perkembangan pendidikan anak kita makin berkurang. Kita tidak lagi bisa mampu berbagi waktu untuk istri dan anak-anak kita. Maka kita akan kehilangan mereka. Sedikit demi sedikit kita akan kehilangan mereka. Boleh jadi karena kini kita tidak lagi memantau aktivitas anak-anak kita. Boleh jadi seiring dengan bertambahnya keuntungan secara materi, tapi anak kita semakin jauh dari diri kita, semakin tidak terkontrol. Bukan tidak mungkin akhirnya mereka terjerumus dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang merugikan mereka. Ini pada hakikatnya bukan sebuah keberuntungan, tapi ini sebuah kerugian. Kita untung secara materi, tapi kita rugi karena anak-anak kita saat ini mereka tidak lagi di jalur yang benar. Boleh jadi mungkin mereka terjebak pada kenakalan-kenakalan remaja dan seterusnya, seperti yang sering dialami atau yang ditampilkan dalam cerita-cerita film,
cerita sinetron. Itu karena apa? Karena syarrun wa lima'ashi. Proyek itu buruk dampaknya untuk kehidupanku. Kehidupanku sebagai orang tua. Kehidupanku sebagai suami. Kehidupanku sebagai kepala rumah tangga. Dan seterusnya. Wa akibatu amri. Dan dampak daripada itu semua. Ya. Buruk untuk dampak di masa yang akan datang. Au qala ajili amri wa ajilihi. Buruk untuk masa kekinian saat ini atau masa yang akan datang. Nanti setelah beberapa tahun kemudian akan berdampak buruk. Muncul macam-macam hal yang negatif di rumah tangga kami. Itu yang tidak kita inginkan. Untung secara materi, tapi rugi di banyak aspek kehidupan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang menguntungkan. Nah, dengan doa istikharah ini, insya Allah pilihan Allah itu akan menguntungkan kita di semua aspek kehidupan kita. Maka dikatakan, ya, fasrifhu anni. Kalau memang sudah seperti itu, isrifhu anni. Enyahkan ia dari diriku. Jangan pernah kau pertemukan aku ya Allah dengan proyek-proyek seperti ini, pekerjaan-pekerjaan seperti ini, persoalan-persoalan yang seperti ini, walaupun menguntungkan secara materi, tapi merugikan dari begitu banyak aspek, baik dari aspek keagamaan maupun aspek sosial sebagai kepala rumah tangga. Wasrifni anhu, enyahkan dia dariku dan enyahkan aku darinya. Jauh-jauh dari hal-hal yang seperti ini. Meskipun menggiurkan, meskipun menjanjikan dan seterusnya. Dan waqdur liyal khaira. Dan takdirkan, pastikan, tetapkan untukku al khaira. Hal yang terbaik. Lepas dari satu proyek ini dengan keuntungan yang fantastis, tidak mengapa. Karena apa? Karena proyek ini akan berdampak negatif untukku. Tapi yang jelas, waqdur liyal khaira. Dan tetapkan untukku hal yang terbaik. Mungkin secara skala, proyek yang kita dapatkan lebih kecil. Tapi ini justru yang terbaik. Ini yang akan tetap melanggengkan dan melestarikan diri kita sebagai hamba Allah. Yang tidak akan mengganggu nilai-nilai agama kita, serta nilai-nilai kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita sebagai bapak, kehidupan kita sebagai suami. Waqdur liyal khaira haitsu kan. Apapun itu, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Mau proyek kecil, proyek besar, proyek apapun itu, pekerjaan apapun itu, yang penting dia adalah merupakan yang terbaik. Tsumma raddini bihi. Selebihnya, jadikan hatiku, jiwaku untuk kiranya puas dengan apa yang telah engkau tetapkan untuk diriku itu. Jadi kelebihan yang lain bagi orang yang melakukan istikharah itu ada kepuasan yang tersendiri. Dan kepuasan ini menjadi tolak ukur barometer bagi kebahagiaan seseorang. Seseorang itu akan bahagia jika dia telah mencapai kepuasan. Nah, kepuasan itu akan kita peroleh. Ya, kepuasan itu kita akan peroleh karena Allah telah memuaskan jiwa kita. Kepuasan yang kita peroleh bukan karena gelimang materi, bukan karena keuntungan yang fantastis, tapi semata karena Allah telah menjadikan jiwa kita, hati kita menjadi hati dan jiwa yang puas akan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Karena apa yang ditentukan oleh Allah untuk diri kita itulah yang terbaik. Maka sekali lagi, dengan istikharah kita tidak akan pernah merugi di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Apapun itu wujudnya,
dan apapun itu sifatnya. Wa fi Sunan At-Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-amra qala Allahumma khirli wakhtarli. Di dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kana idza arada al-amra. Kana idza itu menurut ulama hadis, jika ada kalimat kana kemudian ada kalimat idza, hal itu menunjukkan kebiasaan. Yadullu 'alal 'adah, menunjukkan sifat kebiasaan. Jadi merupakan kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, aradal amra, jika beliau itu menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, ingin mengerjakan sesuatu, beliau berdoa, Allahumma khirli, ya Allah, khirli, pilihkan untukku, wakhtarli, dan pilih aku untuk persoalan itu. Pilihkan hal ini untukku dan pilih aku untuk memperoleh hal itu. Maka dengan doa ini, apa yang menjadi keinginan kita, insya Allah akan kita gapai dan kita capai. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan itu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Dan apa yang menjadi keinginan kita itu adalah Allah akan memilih kita untuk memperolehnya. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkan untukku dan pilih aku untuk memperolehnya. Wa hadha la yunafi ad-du'a as-sabiq. Dan hal ini itu tidak berselisih dengan doa yang terdahulu. Bal yad'u bi aidan. Akan tetapi selain doa istikharah itu, juga kita berdoa dengan doa yang terakhir ini, Allahumma khirli wakhtarli. Ya. Jadi dua-duanya dapat. Ya. Bal yad'u bihi aidan. Tetapi hendaknya juga berdoa dengan doa yang kedua itu. Wa yustahabbu iftitahu du'a'il istikharati wa khatmihi bilhamdilillah wassalati wattaslimi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah kama huwa sunnatud du'a. Dan juga dianjurkan, dianjurkan doa istikharah itu diawali dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang juga diikuti kemudian dengan sholawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya dia berdoa dengan menghadap kiblat. Begitu sunnahnya orang berdoa. Jadi doanya hendaknya menghadap kiblat. Itu bagian daripada sunnahud doa, di antara nilai-nilai sunnah orang berdoa. Dengan kita memperhatikan nilai-nilai sunnah ini, maka doa kita akan lebih punya kekuatan, daya dorong untuk lebih melesat sampai keharibaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya menjadi doa yang mustajab. Nah, jadi doa yang mustajab itu adalah manakala kita berdoa dengan mengacu akan adabud doa dan sunanud doa. Dengan kita memperhatikan adabud doa dan sunnah-sunnah dalam kita berdoa, insya Allah doa kita itu akan mempunyai kekuatan sehingga dia punya daya lesat yang akan melesat cepat sampai keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doa kita menjadi doa yang mustajab, yang Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabahinya.
dan sebuah kebahagiaan bagi seorang anak manusia manakala doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.